Sandra pun membantu Kenzo untuk bisa berjalan. Saat itu Sandra pun merasa capek telah mengajari Kenzo. Namun Kenzo ingin mencoba lagi. Sementara itu Mutiara pun tak ingin menyerah. Sandra dan Rianti pun ganti-gantian untuk mengajari Kenzo agar Kenzo bisa berjalan lagi. Sementara itu Mutiara hanya bisa berjuang sendirian. Tak ada yang menemani Mutiara. Mutiara pun akhirnya berhasil berjalan. Begitu juga dengan Kenzo. Kenzo pun akhirnya bisa berjalan kembali. Mutiara pun merasa yakin jika ibunya bakal bangga kepada Mutiara. Mutiara pun lantas pulang ke rumah Rianti. Saat itu Mutiara disambut oleh Pak Trimo. Pak Trimo pun merasa bersyukur jika Mutiara sudah sembuh dan bisa kembali ke rumah itu. Mutiara pun tanyakan Bu Ipah kepada Pak Trimo. Pak Trimo katakan jika Bu Ipah sedang ke pasar. Rianti pun lantas melihat Mutiara. Rianti pun lantas menemui Mutiara. Saat itu Aura juga melihat mamanya bicara dengan Mutiara. Rianti katakan pada Mutiara jika Mutiara tak perlu repot datang ke rumahnya, karena Rianti tak ingin melihat Mutiara bekerja lagi di rumah itu. Rianti katakan tak mau lagi melihat wajah Mutiara. Mutiara pun merasa tak apa-apa. Mutiara katakan kepada Rianti, Mutiara hanya ingin mengembalikan HP-nya Bibi Ipah dan ingin mengambil barang-barang Mutiara. Mutiara ingin masuk ke rumah itu, tapi Bu Rianti menghalangi Mutiara. Rianti merasa jika Mutiara tidak punya adab karena Rianti tidak mengizinkan Mutiara masuk ke rumah itu. Rianti pun lantas menghina Ibu Mutiara jika Ibu Mutiara tidak mengajari Mutiara. Rianti katakan pada Mutiara jika Ibu Mutiara tidak berpendidikan. Mutiara pun lantas marah kepada Rianti jika Rianti telah menghina ibunya. Mutiara katakan jika ibunya sangat penting bagi Mutiara dan Ibu Mutiara sudah meninggal dunia. Rianti pun tidak tahu hal itu. Rianti katakan jika Ibu Mutiara bukan orang yang benar. Mutiara minta Bu Rianti tidak menghina ibunya lagi. Mutiara ingin masuk ke rumah Bu Rianti. Rianti pun lantas menarik Mutiara dan lantas menampar Mutiara. Rianti minta Mutiara tidak masuk ke rumahnya. Saat itu Aura minta mamanya tidak mengusir Mutiara karena Mutiara itu adalah anak yang baik. Sementara itu Nunu pun merasa senang sekali jika Mutiara bakal keluar dari rumah Rianti. Nunu merasa jika tak ada lagi saingannya untuk mendekati Kenzo. Mutiara pun lantas menangis sambil menuliskan sebuah surat kepada Bi Ipah. Mutiara pamit kepada Bi Ipah. Mutiara katakan ingin balik ke kampung halamannya. Mutiara pun sangat berharap jika Bi Ipah tetap ingat dengan Mutiara. Mutiara katakan di pesan itu jika nama Bi Ipah selalu ada di doanya Mutiara. Mutiara pun minta maaf kepada Bi Ipah jika tidak bisa menempati janjinya untuk tetap berada di rumah itu. Mutiara ucapkan terima kasih pada Bi Ipah karena Bi Ipah sudah meminjamkan HP-nya kepada Mutiara. Setelah Mutiara mengambil barang-barangnya, Rianti minta Mutiara untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal di rumah itu. Rianti tak ingin Mutiara balik kembali untuk mengambil barang-barang itu. Aurel pun minta Mutiara tidak pergi. Mutiara pun lantas mengingatkan Aurel, apapun yang terjadi pada Mutiara, Mutiara tak ingin jika Aurel berdebat dengan orang tuanya. Mutiara katakan jika itu tidak baik bagi Aurel. Mutiara katakan seumur hidup Mutiara tidak pernah menyakiti ibunya. Mutiara katakan jika Mutiara tidak pernah membentak ibunya. Sebelum Mutiara pergi, Mutiara minta Aurel agar Aurel bersikap baik kepada ibunya. Mutiara katakan pada Aurel sambil menangis, ketika ibu tidak ada lagi, rasanya sakit sekali. Mutiara merasa jika kehidupannya sudah hilang setelah ibunya pergi. Mutiara pun lantas minta maaf kepada Aurel jika Mutiara harus pergi meninggalkan rumah itu. Aurel pun lantas mengajar Mutiara, minta Mutiara tidak bicara seperti itu. Mutiara tidak ingin melihat Rianti marah lagi. Rianti pun memaksa Aurel agar Aurel masuk ke dalam rumah itu. Ketika Mutiara pergi, saat itu Sandra pun tak sengaja melihat Mutiara.
Sandra pun sangat senang melihat Mutiara pergi. Sementara itu Aurel pun berkata kepada mamanya jika Mutiara pergi karena sudah diusir oleh mamanya. Karena Mama Aurel selalu menyalahkan Mutiara. Dan Rianti pun juga sudah menghina orang tua Mutiara, padahal orang tua Mutiara sudah meninggal dunia. Aurel merasa jika itu sakit bagi Mutiara. Sandra tahu jika Mutiara ingin pergi ke terminal. Sandra pun ingin mengantar Mutiara ke terminal. Saat itu Mutiara tak ingin diantar oleh Sandra. Sandra pun lantas memohon kepada Mutiara. Sandra ingin tebus kesalahannya kepada Mutiara untuk terakhir kalinya. Mutiara pun lantas menuruti keinginan Sandra. Mutiara pun lantas diantar oleh Sandra. Saat itu Aurel ingin menghentikan mobil Sandra. Aurel pun minta Pak Trimo untuk mengejar mobil itu. Rianti pun lantas mengancam Pak Trimo. Jika Pak Trimo melakukan itu, maka gaji Pak Trimo bakal dipotong. Rianti minta Aurel masuk, namun saat itu Aurel tak mau mengikuti perintah mamanya itu. Aurel pun lantas menelpon Evan. Aurel minta bantuan Evan untuk menjemputnya untuk mencari Mutiara. Rianti pun kirim pesan kepada Sandra. Rianti tahu jika Sandra telah membawa Mutiara. Rianti minta Sandra untuk membawa Mutiara pergi jauh-jauh agar Mutiara tidak kembali lagi. Sementara itu tiba-tiba saja Mutiara merasa jika arah mereka tidak mengarah ke terminal. Sandra pun lantas minta Mutiara turun. Mutiara tahu jika itu bukanlah terminal. Mutiara tidak mau turun sampai Sandra mengantar Mutiara ke terminal. Sandra pun lantas memaksa Mutiara turun. Mutiara saat itu memohon kepada Sandra agar Sandra tidak meninggalkan dirinya di sana. Karena Mutiara tidak tahu tempat itu dan tidak tahu di mana terminal. Bahkan saat itu, Sandra memfitnah Mutiara jika Mutiara ingin mencuri di mobil itu. Bahkan saat itu Mutiara ditahan oleh ibu-ibu di sana. Sandra pun lantas pergi meninggalkan Mutiara. Sementara itu Aurel pun mengajar Mutiara bersama Evan. Rianti pun lantas mengancam Aurel. Jika Aurel berani pergi, maka Aurel jangan pulang lagi ke rumah itu. Namun Aurel tetap pergi untuk mengejar Mutiara. Aurel pun minta maaf kepada mamanya. Aurel katakan kepada mamanya jika mamanya keterlaluan kepada Mutiara. Aurel katakan jika Mutiara tidak punya siapa-siapa di sini dan Mutiara tidak tahu pergi kemana. Melihat itu, Nunu pun merasa heran kenapa Aurel tidak mengikuti perintah mamanya. Aurel dan Evan pun lantas pergi untuk mengejar Mutiara.